Oke, salam warga Taniling. Hari ini saya ada di sebuah desa yang namanya adalah Desa Pegundungan yang terletak di Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara. Nah, di sini ada kemitraan dengan PT Indonesia Power, Merica PGU, yang nanti kita akan bahas dan ngobrol banyak sama yang punya kawasan. Siapa itu? Ya, tentunya adalah Ibu Lurah di sini dan juga ada Pak Sekdes. Jadi gimana obrolannya? Ayo langsung aja. Ini saya lepas maskernya dulu ya Mas Dimas. Oke, salam warga Taniling TV. Hari ini saya bersama dengan seorang wanita istimewa dengan penuh latar belakang dan lain-lain. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu namanya. Bu, namanya siapa ini, Bu? Saya Murti, Kades Desa Pegundungan, juga salah satu anggota kelompok Tani Bangkit di Desa Pegundungan, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara. Oke, jadi dia adalah seorang orang penting lah di salah satu desa di kawasan ini tadi, di Pegundungan. Lalu yang selanjutnya adalah kita harus tahu juga dong desa ini desa mana dan bagaimana. Maka dari itu langsung aja abis ini dijelasin sama Ibu Murti. Kalau boleh tahu, ini nih desa apa dan sebenarnya desanya gimana ini, Bu? Silakan. Desa Pegundungan adalah salah satu desa di Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara dengan luas wilayah 366,45 hektar dengan jumlah penduduk 1.890 jiwa, dan ini adalah sebuah desa yang ada yang terletak di bukit-bukit dan dengan ketinggian 1.300 sampai 1.500 dari permukaan air laut. Ini untuk warga Desa Pegundungan sendiri, Mas, untuk mayoritas penduduknya adalah bermata pencaharian petani, yaitu 90% dari warga Pegundungan di sini. Oke, lalu ini, Bu, dengan pertanian yang sebegitu besarnya, apa sih, Bu, produk unggulan dari desa ini, Bu? Dengan kondisi desa yang mungkin kondisinya memang dulunya itu adalah suatu desa yang bisa dikatakan sebuah desa terpuruk, akan tetapi dengan hadirnya kopi diperkenalkan oleh sebuah perusahaan BUMN yaitu PT Indonesia Power. Di situ kami untuk warga masyarakat Desa Pegundungan melalui kelompok Tani Bangkit diperkenalkan dengan sebuah tanaman kopi yang sampai saat ini tanaman kopi tersebut bisa menjadi produk unggulan di Desa Pegundungan. Kondisi desa ini sebelum adanya kopi itu seperti apa? Kondisi sebelum adanya kopi, kenapa saya memilih kopi sebagai tanaman konservasi, juga tanaman untuk menambah nilai ekonomi, karena dengan melihat sebuah Desa Pegundungan ini dulunya adalah sebuah desa yang terpencil bahkan terpuruk, sehingga ada sesuatu kalimat motivasi juga untuk warga masyarakat bahwa terpencil tidak harus tertinggal. Untuk itu kami memilih kopi ini untuk menjadi salah satu produk unggulan di Desa Pegundungan ini. Untuk kemitraan sendiri di Desa Pegundungan itu berawal dari Desember tahun 2012. Kenapa kami memilih kemitraan ini dengan sebuah tanaman kopi? Karena untuk tanaman kopi sendiri selain ada nilai konservasinya, juga ada nilai ekonomi untuk masyarakat di Desa Pegundungan ini. Untuk tanaman kopi sendiri dari tahun 2012 kami baru
mendapat bantuan bibit kopi yaitu 10.000, berarti untuk tanaman di lahannya 5 hektar untuk luas tanamnya, dan untuk sampai sekarang pencapaiannya yaitu 49.000 bibit kopi yang kami peroleh dari bantuan kemitraan PT Indonesia Power. Sebenarnya kami dari tahun 2012 ini adalah PT Indonesia Power mempunyai sebuah program yaitu sekolah lapang, akan tetapi untuk petani bangkit sendiri adalah memperoleh pengembangan dari sekolah lapang itu sendiri dari PT Indonesia Power, dan sampai saat ini kami masih bermitra dengan PT Indonesia Power. Oke, lalu kemitraan ini kan mungkin banyak ya Bu, ada beberapa tempat yang juga bermitra dengan perusahaan Indonesia Power tersebut. Tapi apa sih yang membedakan Desa Pegunungan ini dengan kemitraan yang lain gitu Bu? Pada dasarnya kemitraan itu adalah sama tujuannya, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat, tetapi untuk kemitraan PT Indonesia Power di Desa Pegunungan ini alhamdulillah sampai saat ini masih berkelanjutan, karena kami juga punya mimpi bahwa untuk menuju kampung konservasi, menjadikan Desa Pegunungan ini menjadi sebuah kampung konservasi untuk melalui tanaman kopi itu sendiri. Oke, seperti itu. Jadi tadi itu adalah gambaran dari Desa Pegunungan untuk warga Taniling semuanya. Jadi sangat amat mengasihkan tadi obrolannya dan lain-lain. Maka dari itu lanjut terus untuk nonton. Halo Bu. Nah, teman warga Taniling semuanya, kali ini ada petani di sini, kita bisa tanya-tanya sebentar. Namanya siapa Bu? Bu Sukesi. Nah, saya mau tanya sedikit mengenai di sini kan katanya ada kemitraan dan sebagainya. Nah, saya mau tanya respon Ibu terhadap adanya program kemitraan dengan PT Indonesia Power Desa PGU itu gimana Bu? Ya, respon dari warga di sini sangat baik karena dengan adanya program kemitraan dari PT Indonesia Power yang merica PGU ini bisa meningkatkan nilai ekonomi bagi warga di sini. Selain itu juga dengan kondisi Desa Pegunungan yang berbukit-bukit dan rawan longsor ini, dengan adanya tanaman kopi ini menunjang konservasi sehingga sangat mengurangi adanya longsor di sini. Oke, gitu ya. Wah, ada Bapak tuh. Pak, bisa ngobrol sebentar Pak? Halo Pak, namanya siapa Pak? Sobirin. Pak Sobirin. Nah, kita mau tanya Pak mengenai manfaat yang dirasakan Pak Sobirin ini dengan kopi yang di sini ini gimana Pak? Insya Allah tahun yang ke depan atau yang sudah dialami itu ya sangat-sangat bagus. Tinggal menunggu ini. Ngomong-ngomong, jumlah panenan kopinya Pak Sobirin ini berapa Pak? Ya, yang saya tanam itu sudah banyak, tapi yang sudah petik itu baru 1.000 batang. 1.000 batang. Ya. Petik jari itu setiap panenan itu, setiap panen maksud saya itu 1 ton, itu 3 kali ya jadi 3 ton. 3 ton. Berarti 1.000 batang itu ditanam di berapa luasnya Pak? Luas tanah? 3. Oh, 3 hektar. 3 lahan. 3 lahan. Oke. Lalu kalau boleh tahu nih Pak, kalau untuk harga kopinya sendiri dijualnya per kilo berapa Pak? Paling itu ya 100, 110. Oke. Itu kalau panenan saya. Oke. Berarti startnya dari harga 100.000 ya Pak? Iya. Oke. Terima kasih Pak Ya. atas obrolannya. Seperti itu warga Taniling, obrolan kita sama beberapa petani yang lagi bekerja. Jadi mereka biarkan bekerja lagi dulu.
Ya, kopi Senggani biar cerdas dan orang cerdas minumnya kopi Senggani. Mantap nih. Mentahnya aja minumnya. Apalagi sudah dibuat ini. Oke, warga Taniling semuanya, saat ini saya sama Bapak Sekdes di sini. Jadi yang pertama adalah kenalan dulu nih. Sebenarnya namanya siapa? Jadi Bapak, namanya siapa Pak? Oke, perkenalkan nama saya Imam, Sekdes Desa Pegundungan. Oke, nah Pak Sekdes, saya ingin bertanya satu hal nih mengenai BUMDes. Ya. Di sini BUMDes ini berperan seperti apa untuk pengelolaan dan pengolahan di komoditas kopi yang ada di Desa Pegundungan ini, Pak Sekdes? Ya. Untuk BUMDes itu sendiri, BUMDes di Desa Pegundungan berperan sangat penting di pengelolaan kopi, yaitu terutama di pengepul, kemudian memasarkan dalam bentuk green bean. Tujuannya juga bukan hanya memasarkan dan membantu petani, tapi itu juga untuk menjaga kualitas kopi Senggani itu sendiri. Karena seperti ketika petani mempunyai green bean kopi yang belum kering tapi sudah membutuhkan uang, maka di situ BUMDes hadir untuk memberikan uang terlebih dahulu. Setelah kering baru akan diambil oleh BUMDes dan untuk dipasarkan dan menjaga SOP kopi Senggani itu sendiri agar tetap terjaga. Oke, terima kasih Pak Sekdes Ya. atas jawabannya. Seperti itu warga Taniling. Jadi peran BUMDes ini sangat penting. Oke, warga Taniling sekalian, ini adalah Bapak Sekdes yang tadi kita sudah ngobrol mengenai BUMDes juga. Nah, kali ini saya bakal tanya satu hal yang penting. Kenapa kopi Senggani? Ya. Kenapa kopi Senggani? Senggani itu diambil dari tempat yang kita duduk saat ini. Oke. Bukit Senggani. Oke. Dari Bukit Senggani itu sendiri digunakan untuk menjadi sebuah nama produk kami, yaitu kopi Senggani. Dan Senggani itu sendiri mempunyai arti yang sangat dalam, bukan hanya sekedar nama bukit atau nama pondok istilah di pegunungan ini. Ya. Yaitu Senggani kalau di bahasa Jawa itu artinya kluruk. Kalau bahasa Indonesia kluruk dalam ayam itu menggugah. Nah, berharap dengan filosofi tersebut, dengan adanya tanaman kopi di Desa Pegunungan ini bisa menggugah masyarakat dari pola pikirnya ataupun hal-hal lain, menggugah menjadi yang lebih baik, menggugah ekonominya juga menjadi lebih baik. Oke. Nah, ngomongin soal ya artinya sudah sekuat itu dan lain-lain. Tapi yang namanya produk dengan zaman yang semakin menggila ini, tentunya harus ada inovasi dong. Nah, inovasi yang ada di sini tuh gimana, Pak? Ya, inovasi sudah ada berbagai kita lakukan, seperti kita memproses kopi dengan baik agar kita mencapai segmen pasar yang lebih bagus, seperti ke kafe-kafe, mengikuti perkembangan zaman anak-anak muda sekarang, milenial yang suka dengan adanya di kafe. Nah, kita menyasar pasar-pasar seperti itu. Dan bukan hanya itu, ke depan kita juga pasti lebih mengencarkan produk-produk yang orang Indonesia suka instan, sesuatu yang instan. Nah, kopi yang bisa siap seduh juga kami sediakan di situ. Selain itu juga anak-anak muda di sini juga pada membuka kafe, yang artinya orang berkunjung bisa langsung menikmati kopi di sini. Kemudian beberapa hal kita di unit BUMDes Desa Pegunungan bukan hanya unit pengolahan kopi, ada unit pengolahan wisata. Itu juga di-matchkan dengan kopi, seperti kopi on the chip. Nah, jadi sekaligus memasarkan kopi itu sendiri. Kemudian ada kopi sambil linting, tembakau, ya hal-hal seperti itu terus kami kembangkan sebagai inovasi Desa Pegunungan. Oke. Nah, dengan Senggani tadi, dengan inovasi yang sebegitu ya rapatnya dan baiknya ini, pasti tentunya sudah ada pencapaian. Nah, pencapaian apa yang sudah diraih sama teman-teman yang ada di desa ini, Pak?
Alhamdulillah pencapaian sudah lumayan banyak. Bagi kami kopi itu hal baru, tapi pencapaian kami sudah sangat mensyukuri itu. Nah, ada beberapa pencapaian seperti di kontes kopi tahun 2016. Alhamdulillah di KKSI itu kita mendapatkan tingkat nasional. Kemudian tahun 2018 kita ikut lagi KKSI, alhamdulillah naik jadi peringkat 4 dengan skor 89,6. Dan baru-baru ini juga dilakukan penelitian di Puslit Koka Jember untuk keperluan pendaftaran indikasi geografis kopi Banjarnegara, itu juga mendapatkan nilai 83,38. 84,38 yang artinya itu masuk specialty. Masuk specialty. Ya. Selain itu juga ada pencapaian-pencapaian lain yang seperti tingkat provinsi, jadi juara 2 tingkat provinsi, The Best Coffee Banyumas itu sudah pernah kami. Ternyata udah setinggi itu ya. Ya, alhamdulillah. Jadi memang ada kata-kata yang dimana terpenting Tidak harus tertinggal. tidak harus tertinggal. Orang cerdas minum kopi Singgani. Iya. Iya. Seperti itu warga Taniling. Terima. Oke, seperti itu tadi jalan-jalan kita, jalan-jalan saya di Desa Pegunungan, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, dengan begitu banyak cerita yang ada di desa ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Terima kasih untuk teman-teman yang nonton di Taniling TV. Jadi orang cerdas minumnya kopi Singgani. Terima kasih, sekian dari kita. Salam warga Taniling.